Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai ilmu-ilmu aktuaria dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aktuaria itu adalah ilmu yang mengkomunikasikan matematika, statistika, ekonomi, akuntansi, dan manajemen yang melakukan pengelolaan risiko yang dapat terjadi di masa mendatang. Nah, adapun ilmu dasar matematika keuangan atau aktuaria ini, yang pertama bunga sederhana, yang kedua bunga majemuk, yang ketiga tingkat diskon dan diskon tunai, yang keempat anuitas biasa, anuitas di muka, dan anuitas ditunda, yang kelima anuitas bertumbuh dan anuitas variabel, dan yang terakhir penyusutan. Nah, ilmu dasar matematika keuangan ini ternyata dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari loh. Untuk lebih jelasnya, yuk simak pembahasan berikutnya. Bunga sederhana dan bunga majemuk. Bunga sederhana merupakan hasil dari pokok utang, suku bunga per periode, dan lamanya waktu peminjaman. Sedangkan bunga majemuk adalah suatu konsep dalam matematika keuangan yang mengacu pada bunga yang dihasilkan dari jumlah pokok yang diperoleh pada setiap periode tertentu. Nah, perhitungan bunga sederhana dilakukan dengan mengalihkan nilai pokok, tingkat bunga, dan waktu. Sedangkan perhitungan bunga majemuk dilakukan dengan melibatkan jumlah pokok, tingkat suku bunga, jumlah per periode dalam setahun, dan jumlah tahun. Nah, jadi penerapan dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti pada contoh soal berikut. Bu Septi mempunyai tabungan di Bank BCA sebesar 200 juta selama 11 bulan dengan bunga 7%. Bu Septi merasa kurang puas dan mengambil semua tabungan tersebut. Berapa bunga yang didapat Bu Septi selama 11 bulan menabung di Bank BCA? Dengan menggunakan rumus bunga sederhana, maka didapatkanlah bunga yang didapat Bu Septi selama 11 bulan menabung di Bank BCA itu 12.880.000. Diskon dan diskon tunai. Tingkat bunga yang digunakan dalam menghitung diskon itu adalah tingkat diskon. Diskon tunai adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli dari harga resmi yang tertera pada brosur harga. Adapun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti pada contoh soal berikut. Ibu Sekar meminjam 20 juta selama 9 bulan dari sebuah koperasi yang mengenakan tingkat diskon 15%. Berapakah besarnya diskon dan berapa uang yang diterima Ibu Sekar? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita bisa menerapkan rumus dari tingkat diskon ataupun diskon. Jadi didapatlah besar diskon yang diterima Ibu Sekar ialah 2.250.000, sedangkan uang yang diterima Ibu Sekar ialah 47 juta. Anuitas biasa, anuitas di muka, dan anuitas ditunda. Anuitas merupakan pembayaran dengan jumlah uang dan interval waktu yang sama dalam jangka waktu atau periode tertentu. Berdasarkan waktu pembayarannya, anuitas dibedakan menjadi 3, yaitu anuitas biasa, anuitas di muka, dan anuitas ditunda. Pada anuitas biasa, pembayaran dilakukan pada setiap akhir periode, sedangkan pada anuitas di muka, pembayaran dilakukan pada setiap awal periode. Sementara untuk anuitas ditunda, pembayarannya sama seperti anuitas biasa, yaitu pada setiap akhir periode. Namun, pembayaran pertamanya ditunda beberapa lama sesuai dengan kesepakatan. Nah, jadi penerapan dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti pada contoh soal berikut. Nah, Anggi meminjam uang ke bank sebesar 50 juta dengan suku bunga pinjamannya itu 18%. Berapakah besar angsuran pinjaman yang harus dibayar setiap bulan jika pinjaman tersebut harus dilunasi selama 24 bulan? Jadi dengan menggunakan rumus anuitas, maka didapatkanlah anuitasnya itu atau angsuran pinjaman yang harus dibayar itu Rp2.496.255. Anuitas bertumbuh dan anuitas variabel. Literatur manajemen keuangan dan investasi masih mengakui rangkaian pembayaran atau penerimaan uang dengan besar yang tidak sama, tetapi bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sama sebagai anuitas, dan menyebutnya sebagai anuitas bertumbuh.
Anuitas yang hampir sama dengan anuitas bertumbuh ini ialah anuitas variabel. Perbedaannya ialah dalam anuitas bertumbuh, tingkat pertumbuhan dinyatakan dalam persentase. Sedangkan dalam anuitas variabel, besar pertumbuhan adalah dalam nilai nominal. Penyusutan adalah penurutan nilai secara berangsur-angsur. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lainnya. Nah, jadi penerapan dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti pada contoh soal berikut. Bapak Jaka Anurgra, seorang kontraktor, memutuskan untuk membeli sebuah mobil seharga 275 juta. Setelah 7 tahun ditaksir, nilai sisa mobil tersebut akan menjadi 250 juta. Maka hitunglah penyusutan per tahunnya. Dengan menggunakan rumus penyusutan, metode garis lurus, maka didapatkanlah penyusutannya itu 3.571.425,8 rupiah per tahunnya.